Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang situ ada Bang Sulam bawa kapak. Salamnya kurang kompak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu boleh ya untuk mengatasi dredeg saya berikan semacam penyemangat untuk diri saya sendiri, dan saya ucapkan terima kasih kalau ibu-ibu bersedia untuk mengikutinya. PKK bergerak, masyarakat Gresik sejahtera, Indonesia maju dan jaya. Setuju ibu? Iya, Gresik harus lebih baik dari kemarin. Sepakat? Iya. Ibu-ibu, apapun yang kita lakukan, kalau kita fokus, lurus, dan tulus, optimis, hasilnya akan mulus walaupun tidak pakai skincare. Baik, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik atau yang mewakili, dan yang saya hormati segenap Dewan Juri atau tim juri, ibu-ibu, semoga lelahnya hari ini bermanfaat untuk PKK Kabupaten Gresik. Tema saya hari ini yaitu tentang BKB. Masuk keluarga berencana, Bu, saya kasih bocoran kok. BKB itu tempatnya ada di Pokja 2. Ya, Pokja 2 di 10 program gotong royong itu meliputi apa saja? Satu, yaitu berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan. Ya. Yang kedua, Bu, ada di apa? Sampai tidak tahu apa ngetes saya. Yang kedua yaitu pengembangan kehidupan berkooperasi. Iya, di situ ada beberapa program unggulan yang dimiliki oleh PKK. PKK memang hebat. Saya itu kalau membaca 10 program PKK, sepertinya itu produk yang lengkap, mulai dari kita berhubungan dengan Allah sampai dengan manusia dan masyarakat sekitar. Oke, kita fokus ke BKB. Ibu-ibu, BKB adalah kepanjangan dari atau singkatan dari Bina Keluarga Balita. Oke, kita preteli Bu satu-satu. Satu istilah yang buat saya itu sangat menggoda. Bina. Apa sih pengertian bina? Bina itu kalau kita artikan secara KBBI, apa Bu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau sekarang 2017 istilah KBBI dirubah menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bina adalah sesuatu yang menunjukkan perilaku untuk bisa menjadi lebih baik, ya itu bina. Terus ada keluarga. Apa sih Bu itu keluarga? Keluarga adalah unsur terkecil dalam sebuah masyarakat yang di dalamnya ono sapa wae, ayah, ibu, anak, dan tentunya tidak hanya itu Bu. Mertua saya pernah kok tinggal di rumah saya jauh-jauh dari Kalimantan. Suami saya asli orang Dayak. Itu tinggal di saya menangis pun jaluk melu aku. Berarti itu juga keluarga atau anggota dari keluarga kita. Jadi keluarga adalah unsur terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya, termasuk bisa paman, bibi, siapapun yang tinggal dengan kita. Nah, sekarang ada balita. Apakah itu balita? Semua pasti sepakat balita itu ke akronim itu panjangnya Bu, dari bayi di bawah 5 tahun. Nah, apa sih Bu program atau unggulan yang kita suguhkan di Pokja 2 yang BKB ini? Ibu-ibu, di Pokja 2 itu ada program yang fokusnya ke pos PAUD. Ya, itu adalah salah satu program yang kita khususkan untuk anak di bawah 5 tahun. Itu yang pertama. Selanjutnya apa yang tentang BKB ini? Di desa saya
Kebetulan saya adalah kader desa, saya sampaikan di desa saya juga ada pos yang namanya pos pelangi. Ibu, saat kita memberikan yang terbaik untuk balita apa saja, tentunya kita harus memberikan gizi yang baik agar tumbuh kembang anak bisa seimbang. Pengasuhan atau pemberian pengertian terhadap anak balita tidak semudah kita memberikan pengertian terhadap anak-anak yang sudah remaja. Itu diantara. Terus selanjutnya setelah pos PAUD yang berhubungan dengan bina keluarga balita, apalagi? Ayolah Bu, aku ramah ngomong. Ya, terima kasih. Iya. Selain kembali ke BKB itu adalah program Pokja 2 yang berhubungan dengan pendidikan dan keterampilan. Di sini di BKB itu anak juga difokuskan untuk menikmati atau merasakan bagaimana dia menjadi golden year, ya masa keemasan saat dia menjadi balita. Kita harus memperhatikan tidak hanya pendidikannya, tapi juga gizi yang harus dia peroleh dengan tujuan untuk tumbuh kembangnya. Di situ pemerintah juga, utamanya kita gerakan PKK juga berkolaborasi, apa Bu istilahnya, bermitra. Ya, bermitra dengan siapa Bu? BKB ini. Satu tentunya dengan dinas kesehatan. Ya, yang kedua dengan Pokja masuk 6, 4. Iya, apa sih korelasinya antara Pokja 2 dan Pokja 4 BKB Bina Keluarga Balita? Di dalam Pokja 4 juga disebutkan untuk mensehatkan berbagai upaya atau cara pemerintah untuk menangani balita. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan BKB Bina Keluarga Balita. Masih ada biaya waktunya. Terakhir buka, bobo sampai Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang bisa saya sampaikan tentang BKB, bahwa BKB atau Bina Keluarga Balita ini selain ada subjek yaitu balita, tentu ada seseorang yang membina. Selain keluarga, di kader PKK ada yang membina atau yang mengarahkan atau yang memberikan pengetahuan agar balita itu bisa menikmati masanya. Siapa Bu? Yaitu kader. Di PKK seperti kita ketahui ada 2 kader, ada kader umum dan ada kader khusus. Siapakah kader khusus ini? Yaitu kader umum yang mendapat tambahan baik pengetahuan maupun keterampilan. Oke, baik pengetahuan maupun keterampilan yang diantaranya kader apa saja, yaitu termasuk kader posyandu, BKB, kader lansia itu. Jadi semua kegiatan yang ada di program PKK sudah terkemas rapi di 10 program PKK. Tepuk tangan Bu untuk PKK. Sekali lagi Bu, apapun yang kita lakukan di PKK tidak ada yang istilah komersial Bu, tidak ada. Lelah itu iya, insya Allah kita dapatkan rezeki lain dari objek lain selain yang tidak dari PKK. PKK harus kita hidupkan. Oke, baik, kita fokus, sekali lagi tema saya fokus, lurus, tulus, optimis, hasilnya akan mulus. Iya, sekali lagi Ibu, PKK sejahtera, keluarga bersih, bahagia, Indonesia maju.
dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa sekali. Peserta terakhir itu masih ada tanya jawab. Oleh Bu, panjenengan sudah menyampaikan tema BKB ada di Pokja 2. Untuk itu kami persilakan Ibu Dewan Juri dari Pokja 2 memberikan pertanyaan. Ya. Dalam kegiatan BKB yang penyuluhan adalah keluarga balita, berarti pola asuh ya. Pertanyaan saya, apa peran BKB dalam penurunan angka stunting? Ya. Terima kasih Ibu-ibu. Stunting sudah 2 tahun ini sejak di Undang-Undang Stunting nomor 72 tahun 2021 pemerintah begitu menggerakkan atau memfokuskan pencegahan dan penanggulangan terhadap stunting. Ibu-ibu, stunting itu identik dengan orang pendek, tapi tidak semua orang pendek itu stunting. Tapi kalau stunting jelas pendek. Cuma Bu, aku ya pendek. Iya, apa sih peran BKB untuk menurunkan angka stunting? Ya, pola asuhnya ibu-ibu ada, kita mengenal istilah isi piring. Ya, apa sih isi piring itu? Ya, isi piring ya yang kita makan, yang kita konsumsi. Harus ada apa saja, berikan nutrisi yang baik, harus mengandung vitamin, mineral, protein nabati maupun hewani. Protein hewani bisa kita dapatkan dari jenis ikan, daging, telur, dan sejenisnya. Contohnya udang itu juga termasuk mengandung protein hewani. Untuk protein nabati kita bisa mendapatkan dari jenis kacang-kacangan. Sedangkan untuk mineral bisa kita memberikan anak-anak kita, balita kita tidak hanya asupan susu, tapi juga mau meminum air. Dan tantangan buat ibu-ibu untuk memberikan atau memberikan konsumsi ke anak kita, yaitu untuk makan sayur dan buah. Itu kaya akan serat vitamin yang anak-anak biasanya sulit untuk mengkonsumsi. Terima kasih. Sampai kita bisa